Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku yang solih solihah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu judulnya pemantulan dan penyerapan bunyi. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bunyi dan sumber bunyi. Kemudian juga berasal dari manakah sumber bunyi tersebut. Kalian sudah mencoba masing-masing membuat laporannya. Nah, masih ingat jugakah kalian tentang sifat-sifat bunyi? Bahwasanya bunyi bisa merambat, bisa memantul, dan bisa diserap. Ayo kita pelajari bagaimana semua itu bisa terjadi, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras, seperti dinding, kaca, tembok, tembok dengan dinding sama. Kemudian, bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contohnya, busa, karpet, dan kertas. Kemudian, di sini kita coba. Pernahkah kamu lakukan hal seperti ini? Berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi. Adakah persamaan dan perbedaannya? Ya, kalian berteriak keras-keras di dalam kamar mandi pasti akan menimbulkan suara yang memantul. Kemudian berteriak di lapangan, suaranya seperti ada pantulan tapi jauh, menggema. Kemudian nanti kalian boleh praktekkan di rumah ya. Apakah suaranya itu sama atau berbeda? Kemudian jenis-jenis bunyi pantul, yaitu ada gaung atau kerdam. Artinya bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Itu gaung atau kerdam. Selanjutnya gema. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi. Contoh, jika kalian berteriak di atas tebing atau di atas gunung, kemudian berteriak di lapangan atau berteriak di dalam gua. Nah, anak-anakku, apa yang terjadi jika bunyi itu ada di dalam bioskop? Di sini kita mempelajari tentang penyerapan atau peredam bunyi. Di dalam bioskop atau di studio rekaman, dinding-dindingnya dilapisi oleh benda yang lunak, sehingga bunyi tersebut bisa diredam. Dan bunyi tersebut menyerap sehingga tidak menggaung atau tidak menggema. Ya, kalian pernah ke bioskop? Ya, Soli dan Solihah boleh ke bioskop menonton film-film yang bermanfaat, ya. Kemudian kalian perhatikan nanti kalau suatu saat kalian masuk, oh bener ya kata Bu Ai, bunyi kita tidak menggema, kita berteriak atau suara film tersebut terdengar besar sekali, suaranya keras sekali, tapi tidak menggema karena diserap oleh dindingnya, ya, yang dilapisi oleh benda yang lunak. Begitu juga tempat siaran ataupun tempat studio dilapisi supaya suaranya tidak menggema. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan Bu Guru tadi ada kesimpulannya, yaitu sifat-sifat bunyi diantaranya dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti kayu, batu, dan dinding, dan juga kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti kertas, karet, dan busa. Jadi ada dua jenis bunyi pantul, yaitu gaung dan gema. Begitulah kesimpulannya anak-anakku sekalian. Pasti kalian sudah memahaminya ya. Alhamdulillah, semakin hari kalian semakin hebat, karena kita terus belajar dengan semangat dalam kondisi apapun. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.